Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sukmagni. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa kalian kunjungi linknya yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Rimbunya dedaunan menutupi jalan setapak menuju ke tengah pedalaman hutan yang diselimuti oleh kegelapan. Bimo, sini obornya. Pinta Mas Bisma yang segera berjalan mendahuluiku masuk ke dalam semak dedaunan itu. Hati-hati mas, katanya makhluk itu bersarang di sini. Aku mencoba memperingatkan Mas Bisma yang hanya dibalas dengan anggukan. Kami berjalan dengan hati-hati melalui jalan menurun yang dipenuhi bebatuan yang cukup licin. Di sekitar kami hanya terlihat pepohonan lebat dengan berbagai tanaman setinggi tubuh kami. Itu ya tempatnya? Tanya Mas Bisma padaku. Kayaknya bener mas, ada batu yang ditumpuk di atas tanah. Tepat pada saat mendekati tumpukan batu itu, suara tawa melengking terdengar menggema ke seluruh hutan. Hati-hatimu, dia ada di sini, kata Mas Bisma, yang juga merasakan adanya sosok makhluk yang mendekat ke arah kami. Jauh dari dalam kegelapan hutan, samar-samar terlihat oleh kami, sosok makhluk berwujud wanita dengan daster merah panjang yang sudah bercampur dengan darah. Wajahnya terlihat tertawa, namun tatapan matanya tidak mampu berbohong. Ia berniat mencelakai kami. Seketika itu juga, lampu oborku mati dan suasana hutan terasa menjadi mencekam. Mbak, kami gak berniat menyakitin, ucapku dengan polosnya. Tak lama setelahnya, tubuhku mendadak tidak bisa bergerak. Aku tidak lagi melihat sosok wanita itu, dan segera menyadari bahwa sosok itu mencoba merasukiku. Mas Bisma segera mendudukanku di tanah dan membacakan doa yang sering diajarkan pada kami untuk mengusir sosok itu dari tubuhku. Apa maumu di hutan ini? Ucapku di luar kesadaranku, sementara Mas Bisma masih mencoba menolongku. Mbak, kami hanya ingin mencoba menenangkan mbaknya, biar mbak gak usah gentayangan di desa lagi. Apa urusanmu? Aku rak bakal tenang nek uang sing mateni aku durung mati. Wes, tenang ya mbak. Orang itu sudah ditangkap polisi. Biar dia dihukum sepantasnya. Mbaknya yang tenang. Kalau begini, seolah-olah mbaknya yang terhukum sama dendam, balas Mas Bisma kepada roh itu. Roh wanita itu terdiam. Sepertinya doa dan kata-kata Mas Bisma mulai diterima oleh makhluk itu. Aku tidak punya siapa-siapa yang mendoakan aku. Mas Bisma menarik nafas lega ketika suatu roh sudah mulai menyampaikan kegelisahannya. Berarti kami selangkah lebih maju untuk bisa menenangkannya. Kami yang akan mendoakan dan memakamkan kembali jasad mbak dengan layak. Kami janji, jawab Mas Bisma kepada makhluk itu. Aku merasakan hawa tenang dari dalam tubuhku. Mas Bisma membacakan doa dengan lebih khusyuk, sementara aku mengikutinya dari dalam hati, berharap roh ini bisa segera tenang dan keluar dari tubuhku. Sebelum aku pergi, aku minta pisang goreng yang hangat, ucapku dengan suara yang menggeram. Sontak Mas Bisma memukul kepalaku, menanggapi keisenganku. Bisa-bisanya bercanda di kondisi kayak gini kamu. Aku hanya tertawa,
Memang ucapan tadi hanya keisenganku saja, saat sadar bahwa roh wanita itu sudah tenang dan meninggalkan tubuhku. Sayangnya, Mas Bisma itu ternyata tidak mudah untuk dikelabui. Ngapunten mas, biar gak tegang toh. Saat mengetahui suasana kembali tenang, aku kembali menyalakan oborku dan menghampiri tumpukan batu tadi. Disinilah jasad makhluk itu dikuburkan oleh pembunuhnya. Kami menyiramkan air dan menaburkan bunga pada tanah itu dan membacakan doa untuk menenangkan roh perempuan yang terkubur di tanah ini. Tak lupa kami meninggalkan penanda untuk menandai bahwa ada sebuah kuburan yang berada di tempat ini. Gimana Bim? Kamu sudah bisa memakai keris pusaka itu? Tanya Mas Bisma di tengah perjalanan pulang kami. Walah, gak tahu toh mas. Diwariskan pusaka keris, tapi gak boleh ternodai darah orang lain. Terus fungsinya itu buat apa toh? Jawabku pada Mas Bisma. Lah iya, aneh juga. Keris benda tajam, kok gak boleh kena darah? Apa namanya? Keris sukma geni. Tanya Mas Bisma lagi padaku. Iya mas. Mas Bisma sendiri gimana? Katanya mau diwariskan pusaka juga toh? Iya, tapi katanya sepertinya susah. Makanya besok tak tinggal dulu agak lama. Disuruh nemuin eyang-eyang dulu. Balas Mas Bisma padaku. Iya mas, hati-hati ya. Mudah-mudahan diajari juga cara pakai pusakanya. Biar gak kayak aku toh. Sebelum kami kembali ke rumah, kami mampir ke rumah kepala desa untuk menginformasikan kejadian tadi. Setelah ini warga desa sudah tidak perlu takut lagi akan kemunculan sosok hantu wanita yang sering berkentayangan dan merasuki warga. Pagi hari ini berlalu seperti pagi biasanya. Hanya saja kali ini aku menggayuh sepeda ontelku, memboncengkan Mas Bisma ke stasiun untuk menemui eyang-eyang kami, seperti yang dipetunjukkan padanya. Matur suwun ya Mo, tak tinggal dulu ya. Kalau ada masalah, jangan nekat, tunggu mas saja. Iya mas, tenang, aman kabeh. Balasku sambil membantu menaikkan perlengkapan Mas Bisma ke dalam kereta. Setelah keberangkatan Mas Bisma, aku kembali ke desa sambil sesekali menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Mas Bimo, sini. Ucap suara perempuan yang memanggilku dari dalam rumah, tepat di dekat pintu masuk desa. Dia adalah Asih, salah satu perempuan yang cukup dekat denganku. Mungkin Asih tidak secantik kembang desa yang lainnya. Namun entah mengapa, aku merasa nyaman ketika dekat dengannya. Ono apa tuh dek? Ada apa? Ini loh mas, coba dicicipin. Ucap Asih sambil mengeluarkan semangkok kecil kolak pisang hangat yang baru saja ia masak. Aku mengambil sendok dan menyeruput kolak pisang buatan Asih itu. Piye mas rasane? Enak gak? Alah, yombo dek, wong belum kerasa kok. Coba semangkok lagi. Ucapku dengan wajah yang masih bingung. Asih kembali ke dapur dan membawa semangkok lagi kolak pisang kepadaku. Ini mas, gimana? Enak gak? Takutnya nanti bapak gak suka. Lah yo jelas enggak toh. Gak enak kalau cuma makan satu mangkok. Sekarang baru enak. Jawabku sambil menghabiskan mangkok kedua yang disuguhkan oleh Asih. Alah mas, tak kira tenanan toh. Lah, lagian kamu itu aneh. Udah tahu masakanmu paling enak sekampung, pakai minta pendapat segala toh. Asih tersenyum malu mendengar perkataanku tadi. Wajahnya yang tersipu membuatnya terlihat manis. Jauh lebih manis dari kolak pisang yang aku makan barusan. Masakanku enak kan, gurunya juga hebat toh. Ucap Asih sambil melirik ke arah belakangku. Aku segera menoleh, dan sosok itu kembali muncul di belakangku. Sosok seorang wanita berumur dengan pakaian Jawa sederhana, yang sesekali menampakkan wujudnya di sekitarku dengan paras yang ayu. Dia adalah Nyi Suratmi,
roh leluhurku yang masih belum tenang. Ia mengikutiku bersamaan setelah aku diwariskan keris Sukmageni oleh eyangku. Eyang, tumben toh tiba-tiba nongol. Ucapku yang cukup kaget dengan kehadirannya lagi. Asih, coba lihat tangan Bimo. Coba kamu yang bilangin. Sudah dibilang suruh sabar, masih aja nekat. Ucap roh Nyai Suratmi pada Asih. Dengan segera Asih mengecek tanganku yang memang sedari tadi kusembunyikan. Beberapa luka sayatan terlihat di tanganku yang memang sengaja aku sayatkan dengan keris Sukmageni. Enggak, ini enggak apa-apa kok. Cuma bagian dari latihan saja. Mas, ini luka apaan lagi? Kok serem banget toh? Tanya Asih dengan wajahnya yang khawatir. Ia menatapku dengan mata yang sayu. Sungguh, aku lemah dengan hal seperti ini. Sudah dibilang, kekuatan keris Sukmageni akan menitis saat sudah dibutuhkan. Walaupun darahmu sudah terpilih, bukan berarti kamu bisa menggunakan kekuatannya sebebas-bebasnya. Iya, tapi kan Eyang, Bimo cuma takut toh. Kalau saat kekuatan keris ini dibutuhkan, ternyata Bimo belum bisa menggunakannya. Mas Bimo tenang saja. Ikuti nasihat Eyang. Lagi pula, Tuhan pasti memberikan permasalahannya itu sepaket sama solusinya. Kalau memang keris itu belum bisa digunakan, mungkin memang bukan itu. Keris itu yang menjadi jalan keluarnya. Ucap Asih menasehatiku. Entah mengapa ucapan Asih kali ini bisa sedikit membuka pikiranku. Namun hal itu tetap saja tidak bisa menapik kenyataan bahwa keris pusaka ini tidak ada gunanya. Ya wes dek, tak pamit dulu ya. Ditunggu bapak. Dikon itu loh, apa arane ngenceki kacang bar panen mau masalahnya. Iya mas, hati-hati ya mas. Ucap Asih yang mengantarkanku sampai depan rumahnya. Sesekali aku menengok ke belakang ke arah Asih yang menungguku pergi hingga tak terlihat dari pandangannya. Sesampainya di rumah, aku sudah disambut dengan sekumpulan tanaman kacang hasil panen kebun kami. Sebelum mendengar ocehan bapak, aku segera mengambil posisi di salah satu sudut teras dan mulai memisahkan kacang dengan daunnya dan mengupasnya seperti yang biasa kami lakukan setiap panen. Mo, Asih baik ya. Ucap Nyi Suratmi yang muncul samar-samar di sekitarku. Iya Yang, baik banget. Nek karo aku cocok ora yo? Cocok. Eyang juga suka sama Asih. Yo, nanging yo kuwe Yang. Aku mung anak petani. Denen anak pedagang sukses. Isin aku Yang. Hele, orang ngono cara kerjane Tresno. Mau dengar ceritanya Eyang zaman muda dulu nggak? Aku mengangguk. Lagi pula aku juga punya cukup banyak waktu sambil untuk mendengarkan kisah Eyang. Dulu, Eyang hidup di zaman kerajaan sebagai juru masak untuk prajurit. Sudah jelas, saat itu Eyang hanya kasta bawah di antara perempuan lainnya. Eyang Suratmi membuka ceritanya. Terus istimewanya apa Yang? Eyang kakungmu, Dayu, dia sering main ke dapur nyolong makanan. Ngakunya prajurit kerajaan. Eyang kasihan, jadinya ya Eyang masakin. Sampai ada suatu kejadian yang hampir membuat desa Eyang diserang oleh salah seorang patih yang berkhianat. Saat itu barulah Eyang kakungmu itu ketahuan bahwa dia adalah salah satu patih besar kerajaan saat melindungi desa Eyang. Disitulah Eyang tahu selama ini dia mengaku sebagai prajurit
agar bisa mendekati Eyang yang hanya rakyat kecil biasa. Yang pasti, entah Dayu itu prajurit, patih, atau hanya petani biasa pun, Eyang sudah senang dengan keberadaan Dayu di sisi Eyang. Terlihat wajah Eyang Suratmi setengah tersenyum, mengenang kejadian masa hidupnya dulu. Setelah mendengar cerita itu, wajar saja walaupun sudah berpindah alam, Eyang Suratmi masih ingin mengetahui keadaan kekasihnya itu. Tenang Eyang, Bimo janji akan bantu Eyang nemuin Eyang Dayu. Jawabku pada Eyang Suratmi. Eyang Suratmi tersenyum dan menoleh ke arahku. Bukan hanya itu yang ingin Eyang sampaikan. Dulu, Dayu siap menerima Eyang dengan kondisi seperti itu. Ingat, cinta tidak mengenal kasta. Itu juga berlaku untuk kamu dan Asih. Iya Eyang, sekarang Bimo mengerti. Setidaknya Bimo berusaha dulu untuk jadi pendamping yang lebih pantas buat Asih. Sekali lagi Eyang Suratmi tersenyum dan perlahan menghilang seperti biasanya. Hampir seharian ini aku menghabiskan waktu dengan mengupas kacang, sementara bapak masih merapikan sisa-sisa daun yang akan diambil tetangga untuk makan ternak. Saat maghrib tiba, aku bersiap membersihkan tanganku dan masuk ke dalam. Namun tiba-tiba seorang berlari menghampiri rumah kami dengan terburu-buru. Mas Bimo, itu. Ucap Bu Rukmi yang mencoba mengatur nafasnya. Kenapa Bu? Ada apa? Tanya bapak, sementara aku kembali keluar menghampiri Bu Rukmi. Asih, bapaknya Asih pulang dengan keadaan aneh. Ucap Ibu Rukmi lagi. Aku dan bapak saling bertatapan dan segera masuk ke rumah, mengganti pakaian yang layak dan menghampiri rumah Asih. Asih, Bapak kenapa sih? Tanyaku pada Asih, sementara bapak menghampiri ayah Asih yang tergeletak lemas di kamarnya, dengan beberapa warga desa yang menemaninya. Nggak tahu mas, bapak pulang sendirian dengan keadaan begitu. Tiba-tiba Asih nemuin bapak tergeletak di depan rumah. Ucap Asih yang terlihat berusaha menahan air matanya. Sudah tenang, biar Mas Bimo periksa ya. Ucapku berusaha menenangkan Asih. Aku menghampiri bapak yang sedang memeriksa ayah Asih bersama beberapa warga desa. Di sana terlihat seorang pria yang selama ini kukenal gagah dan sangat baik dengan warga desa, tergeletak dengan tubuh yang lemah dan di ujung jari-jarinya itu menghitam. Gimana Pak? Fisiknya gak ada luka, hanya jarinya yang menghitam. Coba kamu yang periksamu. Perintah bapak padaku. Aku memegang pergelangan tangan ayah Asih dan membuka mata batinku untuk memastikan apa ada hal gaib yang membuat ayah Asih hingga seperti ini. Dengan penerawanganku, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang merasuk ke tubuh ayah Asih yang membuatnya menjadi seperti ini. Bimo gak bisa pastiin Pak, tapi sepertinya ada teluh yang menyerang bapaknya Asih. Terus bagaimana? Kamu bisa menolong? Ya, Bimo coba dulu, Pak. Satu persatu aku memijit jari bapak Asih sambil membaca doa-doa penyembuh yang diajarkan oleh eyang-eyang kami. Perlahan satu persatu jari itu memutih seperti semula. Awalnya aku cukup lega, namun rupanya tak berapa lama tangan itu kembali menghitam bersamaan dengan aliran kekuatan hitam yang merasuki tubuhnya. Tidak bisa, Bimo. Teluh itu hanya bisa dihilangkan dengan menghentikan pengirimnya. Samar-samar terdengar suara Eyang Suratmi dari belakangku. Sepertinya Asih juga menyadari kehadirannya. Aku menghapus keringat yang menetes di dahiku setelah berkali-kali mencoba menyembuhkan bapak Asih. Maaf Pak, teluh ini tidak bisa dihilangkan kecuali pengirimnya dihentikan.
Ya sudah, tidak usah memaksakan dirimu. Tak lama setelahnya, mata Bapak Asih terlihat melotot dan berteriak sekencang-kencangnya. Sepertinya ia merasakan sakit yang berlebihan hingga mengguncang kesadarannya. Bapak, Ucap Asih dengan suara payau. Aku segera membacakan doa dan mencoba menenangkan Bapak Asih dan mencoba mengalirkan tenagaku untuk melindunginya dari ilmu hitam ini. Gak bisa, Pak. Bimo harus nyari sumbernya. Bimo gak tahu apa yang akan terjadi setelah malam ini. Tepat setelah kejadian itu, terdengar suara seseorang berlari memasuki rumah Asih. Asih. Teriak orang itu yang segera dihampiri oleh Asih. Ngapunten, maaf ya sih. Kami gak bisa nolongin bapakmu. Ucap seorang pria seumuran dengan bapaknya Asih yang datang bersama dengan beberapa temannya. Sepertinya mereka adalah teman-teman dari Bapak Asih. ini sebenarnya ada apa toh, Pak? Kenapa Bapak bisa jadi begini? Ada wabah di desa yang kami datangi. Tapi menurut kami itu lebih seperti ilmu hitam daripada disebut wabah. Ucap salah seorang dari mereka. Saat mendengar mengenai wabah itu, kami memutuskan untuk kembali. Namun bapakmu memaksa untuk tetap ke sana dengan alasan ingin mengantarkan beberapa bahan makanan untuk menolong warga desa itu. Kami sudah melarangnya, tapi bapakmu malah menyuruh kami pulang dan masuk seorang diri ke desa itu. Beberapa hari kami menunggu di desa sebelah, namun tidak ada kabar kembalinya bapakmu. Sampai baru tadi ada yang menginformasikan bahwa ia sudah pulang dengan kondisi yang seperti saat ini. Cerita orang itu lagi. Asih merasa bingung harus berkata apa. Aku segera menghampirinya dan mengambil posisi di samping Asih. Ngapunten, Pak. Ada petunjuk mengenai asal wabah atau ilmu hitam itu? Aku bertanya pada orang itu. Orang-orang itu saling menatap sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerita. Beberapa warga desa ada yang mendengar wabah desa itu adalah perbuatan demit kakek tua. Mendengar ucapan pria itu, Nyai Suratmi hadir di sebelahku, dan seketika orang-orang di ruangan itu merasa merinding. Aku segera berpikir apa mungkin demit kakek tua yang dimaksud ada hubungannya dengan seseorang yang dicari oleh Nyai Suratmi. Coba kamu tanyakan di mana lokasi desa itu. Bisik Eyang Suratmi, dan aku pun mengangguk kecil dan melanjutkan perbincanganku. Memangnya desa itu di mana, Pak? Mas Bimo mau ke sana. Jangan, Mas. Bahaya. Potong Asih yang khawatir setelah mendengar cerita tadi. Betul, Mas. Lebih baik jangan ke sana dulu. Kita cari cara lain untuk mengobati Bapak Asih. Sahut mereka pada aku. Aku menoleh ke arah bapak yang masih berusaha mencari cara mengobati Bapak Asih yang terkulai tidak berdaya. Seandainya aku tidak menghentikan sesuatu yang menyerangnya, apa mungkin Bapak Asih bisa bertahan melewati malam ini? Enggak, Mas. Saya enggak akan gegabah. Hanya mencari tahu asal penyakit itu dan mencari petunjuk. Jawabku berusaha menenangkan Asih. Melihat ketenanganku, akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu lokasi desa itu. Nama desanya itu Desa Randugiri. Lokasinya di dekat lembah, sekitar 1 jam dari sini. Balas mereka padaku. Aku berterima kasih, dan saat itu juga aku segera berdiri, menghampiri bapak dan menceritakan hal tadi. Mo, nunggu Bisma saja. Bahaya kalau kamu sendirian. Ucap bapak padaku. Aku menatap tubuh bapaknya Asih yang kian lemah dengan jari-jari yang menghitam. Bimo akan hati-hati, Pak. Nanti kalau Mas Bisma datang, suruh nyusul saja. Kondisi Bapak Asih tidak bisa ditebak loh, Pak.
Bapak tahu, kamu dan Bisma punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bapak. Tapi Bapak juga nggak mau kalian celaka karena kelebihan kalian itu. Ucap bapak dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Nggih, Pak. Bimo ngerti kok. Bimo akan menjaga diri baik-baik. Balasku yang segera mencium tangan bapak dan berpamitan. Mas bener mau ke sana? Iya, Asih. Tenang wae. Aku nggak sendirian. Eyang Suratmi ikut kok. Kalau aku kewalahan, dia akan ngingetin. Mendengar ucapan itu, Asih sedikit tenang. Ia memintaku menunggu sebentar dan menyiapkan dari dapur perbekalan seadanya. Malam semakin larut dan aku masih menggayuh sepeda ontelku yang sudah dilengkapi dengan lampu dinamo yang sedikit bisa memberi penerangan di gelapnya malam. Desa Randugiri, sebuah desa yang terbelah dengan aliran sungai dan lebatnya hutan tak jauh di belakangnya. Suasana sepi terasa di desa ini. Hampir tidak ada orang yang keluar dari rumah. Namun terlihat nyala lampu, terlihat menyala di hampir setiap rumahnya. Bimo, hampir semua rumah di desa ini terkena serangan ilmu hitam. Iya, Eyang. Bimo sadar. Balasku yang masih memperhatikan sekitar sembari berjalan perlahan menuntun sepedaku. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, samar-samar aku menyadari ada sosok yang memperhatikanku dari salah satu atap rumah. Makhluk itu memiliki tubuh hitam dengan rambut yang hampir sepanjang tubuhnya, dengan bulatan bola mata yang hampir keluar dari tempatnya. Yang menjijikan, lidah dari makhluk itu menjulur panjang dan meneteskan liurnya di setiap tempat yang ia lewati. Aku berpikir, mungkin saja makhluk itu yang menyebabkan teluh di desa ini. Aku berhati-hati menapaki jalan sambil mengawasi makhluk itu. Sayangnya sepertinya makhluk itu berniat mencelakaiku dengan melompat ke bawah dan melemparkan liurnya. Sepertinya liur itu yang ia gunakan untuk mengirimkan kutukannya. Beruntung aku bisa melihatnya dengan menghindar. Namun bila orang awam yang tidak bisa melihatnya, mungkin mereka tidak mampu menghindarinya dan celaka dengan teluh dari makhluk ini. Tak mau mengambil resiko, aku membacakan doa dan ayat suci untuk membakar makhluk itu, hingga suara raungan terdengar ke seluruh desa. Makhluk itu kesakitan, seperti terbakar dan menghilang dari hadapanku. Warga yang mendengar raungan itu mengintip melalui jendela, mencari tahu apa yang terjadi, dan setelahnya cepat-cepat menutup kembali jendelanya saat mendengar suara aneh yang sepertinya tidak bisa mereka lihat wujudnya. Ternyata kesialanku baru saja dimulai. Kali ini tidak hanya satu, ada lebih dari 10 makhluk seperti tadi yang sudah bersiap di atap-atap rumah untuk menyerangku. Aku gemetar dengan jumlah makhluk sebanyak itu. Makhluk-makhluk itu merayap di atap dan di dinding rumah, seolah bersiap untuk mengeroyokku. Aku sudah membayangkan apa yang terjadi apabila makhluk menjijikan ini menggerubuti tubuhku. Saat itu juga aku menjatuhkan sepedaku dan segera berlari mencari tempat perlindungan. Beberapa kali aku menggedor-gedor pintu rumah, namun tidak ada yang berani membukakannya. Malam seperti ini sama sekali tidak pernah bisa aku bayangkan. Dikejar sekumpulan demit di desa yang baru saja aku datangi. Mungkin benar kata Asih, aku terlalu nekat. Sepanjang aku berlari, aku membacakan doa-doa berharap agar makhluk itu tidak bisa menyentuhku. Beruntung saat makhluk itu hampir mendekat, tiba-tiba seorang anak wanita keluar dari dalam rumah dan menyuruhku masuk ke dalam rumahnya. Dari tingginya, aku mengira anak ini masih berumur belasan tahun. Kesini mas, kesini. Ucap anak wanita itu. Aku berlari masuk ke dalam rumah yang ternyata sudah terdapat beberapa tanaman dan benda-benda yang dibenci oleh makhluk seperti ini. Secepat mungkin aku merogoh tas kainku, mengambil segenggam garam,
membacakan doa, lalu menaburkannya ke pekarangan rumah ini. Ayo Dek, tutup pintunya. Ucapku yang segera masuk dan menutup pintunya rapat-rapat. Sesekali aku mengintip keluar dan menyaksikan makhluk-makhluk tadi tidak berniat mendekati rumah ini dengan pelindung sederhana yang kubuat di sini. Terima kasih ya Dek. Nama kamu siapa? Kamu tinggal sama siapa di sini? Saya Dini. Saya tinggal sendiri. Loh, orang tua kamu di mana? Sudah nggak ada. Saat itu juga aku tertegun, bagaimana bisa anak ini hidup sendirian. Saat keadaan sudah mulai aman, Dini menceritakan mengenai orang tuanya yang meninggal karena serangan dari makhluk-makhluk itu. Namun sebelum bercerita lebih jauh, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan berhati-hati mendekati rumah ini. Dini, kamu gak apa-apa? Ucap seorang pria yang mengetuk rumah Dini. Iya Kang, nggak apa-apa. Teriak Dini sambil membukakan pintu. Aku sedikit memberikan anggukan menyambut kedatangan pria itu. Maaf Mas, Masnya datang dari mana ya? Ucap pria itu yang sepertinya sudah akrab dengan Dini. Sepertinya ia sedikit curiga kepadaku. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri. Saya Bimo dari desa yang gak jauh dari sini. Ayah dari teman saya sakit setelah dari tempat ini. Saya datang untuk mencari tahu sumber penyakit itu. Dini menatap pria itu dan mengangguk seolah memberi isyarat. Saya Umar, salah satu pengurus desa ini. Saya dan istri saya yang dipercaya untuk memantau kebutuhan Dini. Mohon maaf sebelumnya, saya agak khawatir ada seseorang yang masuk ke rumah Dini. Iya Mas Umar, saya mengerti sekali kok. Tapi terima kasih, kalau tidak ada Dini, mungkin saya sudah celaka oleh makhluk-makhluk itu. Panggil saja Kang Umar. Saya asli Jawa Barat, tapi sudah lama tinggal di sini. Berarti Masnya bisa melihat makhluk itu juga? Tanya Mas Umar memastikan. Aku mengangguk. Dari pertanyaannya, aku menyimpulkan bahwa ia juga bisa melihat makhluk itu. Apakah Kang Umar tahu mereka itu makhluk apa? Sudah, duduk dulu saja. Biar Dini buatkan minuman sambil saya ceritakan, ya. Mendengar ucapannya, aku mengambil posisi duduk yang nyaman sambil sesekali mengintip melalui jendela untuk memastikan keadaan di luar. Semua ini perbuatan demit kakek tua itu. Tiba-tiba dia muncul di desa ini dengan demit-demit itu dan menyebarkan teluh. Hampir setiap rumah ada satu orang yang terkena penyakit aneh itu. Jelas Kang Umar padaku. Aku menyeruput kopi yang diantarkan oleh Dini. Hangatnya kopi ini sedikit membantu mengembalikan nafasku setelah dikejar-kejar dengan demit-demit tadi. Berarti bukan demit-demit tadi sumber masalahnya? Tanyaku pada Kang Umar. Kang Umar pun menggeleng. Lantas, apa tujuan dari demit kakek tua itu? Entahlah Mas, tiba-tiba dia datang ke tengah-tengah keramaian desa, berjalan dengan baju compang-camping dan bau yang sangat menyengat. Sontak warga yang merasa terganggu segera mengusirnya. Namun kakek itu mengaku bahwa ia adalah warga desa sini. Merasa tidak ada yang mengenalnya, warga lanjut mengusir kakek itu dari desa dengan kasar. Memangnya kondisi kakek itu separah itu, Kang? Parah, Mas. Seolah dia itu baru kembali dari sebuah tempat yang jorok dan mengerikan. Nah, ceritanya itu belum selesai, Mas. Setelah kejadian itu, malamnya saat semua warga sudah tertidur, kakek itu datang lagi ke desa. Warga mengetahuinya, namun tidak peduli. Kakek itu berjalan ke sumur desa dan seolah menarik sesuatu dari dalam. Saat itulah petaka dimulai. Mendadak ada warga yang sakit dengan
gejala yang aneh, di mana jari-jarinya itu menghitam, seolah tidak teraliri darah. Semakin hari korban semakin bertambah. Dan saat saya mencoba mencari tahu, ternyata ini adalah ulah makhluk-makhluk suruhan dari demit kakek tua itu, Mas. Cerita Kang Umar panjang lebar. Kini aku mengerti, berarti sumber utama permasalahan ini adalah demit kakek tua itu. Sambil menikmati kopi hitam, aku mengulik lebih dalam tentang jenis penyakit yang dialami warga dan di mana keberadaan demit kakek tua itu. Di tengah perbincanganku dengan Kang Umar, samar-samar aku merasakan firasat yang sangat membuat aku tidak nyaman. Aku mencoba mencari tahu, namun tidak dapat aku pastikan. Sampai saat malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu rumah warga. Tolong! Tolong! Terdengar suara teriakan seorang perempuan di tengah desa. Aku dan Kang Umar segera keluar dan melihat perempuan itu terduduk di tanah, menyaksikan suaminya diseret oleh sosok kakek tua ke dalam hutan. Kami segera menghampiri wanita itu dan beberapa warga mengejar kakek tua itu. Kakek itu mau membunuh Mas Tri, suami saya. Tolong, Mas. Teriak wanita itu kepada kami. Apa yang terjadi? Bagaimana kakek itu bisa menyerang Mas Tri? Nggak tahu, Kang. Dia hanya bilang ingin balas dendam. Tapi kami tidak tahu dendam apa yang dimaksud. Saat memeriksa keadaan wanita itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam hutan. Aku dan Kang Umar semakin panik. Kami menduga teriakan itu adalah suara dari warga yang menyusul kakek tua itu. Tanpa berbicara sedikit pun, Kang Umar segera menyusul ke dalam gelapnya hutan, tempat asal suara itu. Kang, jangan gegabah, Kang. Teriakku, namun sama sekali tidak digubris olehnya. Dini, kamu diam di rumah ya, jangan keluar. Aku memerintahkan pada Dini yang masih terlihat bingung. Aku berlari menuju ke dalam hutan dan menyusul Kang Umar yang berhenti tepat di bagian hutan di mana terdapat puing-puing bangunan dan sumur yang seolah sudah lama tidak didatangi. Apa ini, Kang Umar? Pernah ada yang tinggal di tempat ini? Entahlah, Mas Bimo. Saya juga pendatang. Ini pertama kali saya masuk ke dalam ke hutan ini. Jawab Kang Umar dengan wajah yang terlihat bingung. Mati. Terdengar suara seseorang menggema, lirih, entah dari bagian mana dari hutan ini. Harus mati. Suara itu diikuti dengan teriakan seorang yang terjatuh dari atas pohon. Aku dan Kang Umar yang melihat hal itu segera berlari, menangkap pria yang jatuh itu. Beruntung tidak terjadi benturan pada tubuhnya. Sayangnya kondisinya sama mengenaskan dengan Bapak Asih dan warga yang terkena kutukan ini. Mas Bimo, dia warga desa yang mengejar tadi. Ucap Kang Umar padaku. Tek, tek, tek. Samar-samar aku mendengar seperti kayu yang dipukul berirama seperti sebuah ritual. Saat itu udara semakin menusuk yang membuat semua bulu kuduku itu merinding. Merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan, aku segera berlari ke arah lokasi suara itu dan sesuatu yang mengerikan terlihat di hadapan mataku. Sosok kakek tua dengan kulit penuh borok dan baju compang-camping sedang berdiri dan menari-nari di tengah-tengah puluhan makhluk yang tadi berhadapan denganku. Tubuhku gemetar di hadapanku seperti terlihat sebuah desa yang dihuni oleh sekumpulan setan yang sedang berkumpul, seolah mempersiapkan sesuatu. Kang Umar harus evakuasi warga desa. Makhluk sebanyak ini bisa membunuh seluruh warga desa dalam satu malam. Kang Umar tidak bisa berkata-kata, wajahnya pucat, tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi malam ini. Itu Mas Tri, dia mau dibawa kemana itu? Tanya Kang Umar dengan suara yang bergetar. Terlihat kondisi Mas Tri dalam bahaya. Aku segera berlari mengejar makhluk itu, namun tanpa disadari,
Sosok kakek tua itu sudah berada di hadapanku, dengan wajah hitam penuh bekas luka yang sudah membusuk. Ono wong goblok sing golek mati. Tanpa aku sadari, tiba-tiba darah merah mengalir dari mata dan hidungku. Rasa sakit yang amat sangat terasa di seluruh tubuh. Mas Bimo, Mas. Di situ Kang Umar mulai panik. Di tengah kepanikannya, ia mencoba membacakan doa-doa untuk mengusir makhluk itu. Sayangnya, sepertinya ilmu Kang Umar itu belum mampu untuk menolongku. Di tengah rasa sakitku, aku melihat Mas Tri sudah menghilang entah kemana. Aku memaksakan diriku untuk membaca ayat suci untuk mengusir kakek tua ini. Sayangnya kekuatannya terlalu besar. Dari wajahnya terlihat raut muka penuh dendam, seolah sudah menembukkan sekian lama. Saat kesadaranku mulai hilang, tiba-tiba aku terjatuh ke tanah dan melihat seseorang menendang kakek tua itu hingga terpental. Mas Bisma, Ucapku yang samar-samar melihat sosok yang berdiri di hadapanku. ini Bimo, pulihkan dulu tubuhmu. Ucap suara seseorang yang menyerahkan sebotol air untuk kubacakan doa dan kuminum. Itu bukan Mas Bisma, itu suara Jagat. Pasti Bapak yang memintanya datang ke sini. Aku membacakan mantra pemulih pada air yang dibawakan oleh Jagat dan meminumnya untuk membersihkan tubuhku dari kutukan makhluk itu. Siapa kamu setan tua? Ucap Jagat yang terlihat kesal. Aku berdiri di sampingnya, sembari mempersiapkan diri. Dengan keberadaan Jagat, aku sedikit lebih percaya diri menghadapi kakek tua itu. Kalian salah paham. Warga desa itu memang pantas mati. Merekalah yang memaksaku menjadi seperti ini. Jawab kakek tua itu sambil menatap luka-luka di tubuhnya. Maksudmu apa kakek tua? Aku Mbah Rowo, kakek tua yang kalian habisi dengan bengis setelah membunuh dan memperkosa anakku dengan biadab. Jawab kakek tua itu dengan penuh amarah. Tunggu, kakek ini warga desa Randugiri. Aku dan Jagat segera menoleh ke Kang Umar. Mbah Rowo, aku pernah dengar ceritanya. Dia orang yang dituduh sebagai dukun yang ditangkap dan akhirnya dihabisi oleh warga desa yang emosi saat seorang bayi hilang dari desa. Jelas Kang Umar pada kami. Anakku tidak bersalah. Kalian menggunakannya untuk melampiaskan nafsu kalian dan membunuhnya. Kalian juga membakar tubuhku dan membuang tubuhku di rawa yang dipenuhi ular. Sekarang aku akan membalas semua yang kalian lakukan. Jagat tak menunggu lama dan segera menyerang kakek tua dengan ilmunya. Apapun alasanmu, semua itu bukan alasan untuk mencabut nyawa seseorang. Bantah Jagat kepada makhluk itu. Katakan itu pada mereka yang menghabisi keluargaku. Balas Mbah Rowo. Saat ini ilmu bela diri Jagat masih jauh di atasku. Aku membantunya dengan membacakan amalan api yang aku harap bisa melemahkan Mbah Rowo itu. Dengan bantuan Jagat, kami bisa melumpuhkan Mbah Rowo hingga terpental cukup jauh. Seolah tidak mau berurusan dengan kami, Mbah Rowo membaca sebuah mantra dan menghilang di kegelapan hutan bersama dengan tubuh Mas Tri yang berada di tengah-tengah makhluk itu. Jangan kabur! Teriak Jagat. Namun, puluhan makhluk hitam segera berkerumun menyerang kami. Gimana, Bim? Orang itu dalam bahaya. Kita juga tidak tahu berapa orang yang sudah dibawa ke alamnya. Wah, aku yo bingung, Tokat. Teriakku yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu tiba-tiba hawa dingin terasa lagi di sekitarku dan terdengar suara bisikan. Biarkan Jagat mengejar kakek tua itu. Kamu yang menyelesaikan makhluk-makhluk
ini. Itu kemungkinan terbaik. Nyai Suratmi mencoba memberi petunjuk. Jagat yang juga mendengar itu segera berlari menuju ke tempat hilangnya Mbah Rowo. Bimo, bertahan sampai aku kembali. Teriak Jagat sambil berlari. Entah apa yang direncanakan Nyai Suratmi. Aku masih belum tahu cara mengalahkan makhluk ini sendirian. Setidaknya aku harus menahannya sampai Jagat kembali atau ada bantuan yang datang. Kang Umar, pergi dari sini. Evakuasi warga desa sebisa mungkin. Mas Bimo bagaimana? Makhluk itu terlalu bahaya loh. Sudah, tidak usah berdebat. Kita harus mengurangi korban sebanyak mungkin. Aku berteriak memerintahkan Kang Umar. Tanpa banyak bicara lagi, Kang Umar yang sudah mengerti segera meninggalkanku ke arah desa. Eyang, terus Bimo harus ngapain ini? Tanyaku yang masih bingung setelah sok jagoan dengan Kang Umar. Eyang Suratmi menutup matanya seolah bermeditasi. Sekilas di dalam pikiranku terlihat ilmu-ilmu yang pernah Eyang lihat di masa hidup. Eyang menuntunkan salah satu ajian, mungkin bisa meloloskanku dari situasi ini. Moksa Pangkresa. Sebuah ajian memohon kekuatan perlindungan kepada Sang Pencipta untuk menjauhkan niat jahat dan kekuatan gaib yang menyerang. Seketika itu juga seluruh ingatan Eyang Suratmi akan mantra itu segera merasuki dan segera merapalkan untuk menghadang makhluk-makhluk ini mendekati desa. Dengan mantra ini, aku tidak takut lagi dengan kekuatan yang dibawa oleh makhluk berbadan hitam ini, sehingga aku bisa menghadapinya satu persatu. Aku bertahan sebisa mungkin, hanya bermodalkan ilmu bela diri dan amalan api yang menjadi andalanku untuk memusnahkan makhluk jahat seperti mereka. Sayangnya jumlah mereka terlalu banyak. Aku menyadari ada beberapa dari mereka yang lolos dan bersiap menyusulnya. Sayangnya hal itu mengakibatkanku tidak dapat berkonsentrasi, sehingga makhluk itu berbalik mengeroyokku dan sebagian dari mereka berlari ke desa. Tanpa kusadari, di tengah pertarungan sebuah kayu runcing melayang dan menusuk bahuku. Itu adalah kayu yang digunakan Mbah Rowo untuk ritual tadi. Rupanya sosok makhluk ini cukup pintar untuk mencari cara untuk membunuhku. Darah segar menetes dari luka itu bersamaan pandangan mataku yang semakin buram. Aku mencoba melawan, namun banyaknya darah dari luka itu bahkan membuat aku sulit untuk berdiri. Merasa sudah di ujung kemenangan, makhluk-makhluk hitam itu kembali mengumpulkan kayu-kayu runcing itu untuk membunuhku. Ini sudah akhir hayatku. Itulah yang terpikir saat ini. Namun sebelum serangan mereka sampai ke hadapanku, Nyai Suratmi berdiri di depanku. Entah apa yang akan ia lakukan. Yang aku tahu selama ini, Eyang tidak memiliki kekuatan apapun. Untuk memperlihatkan wujudnya pun agar terlihat itu sangatlah sulit. Dan benar, dengan berdiri di hadapanku, kini Eyang Suratmi menerima berbagai serangan dari makhluk-makhluk hitam itu. Aku menjulurkan tangan mencoba menolongnya. Namun luka ini terlalu dalam, hingga sebaliknya aku malah memuntahkan darah dari mulutku. Saat inilah hal aneh terjadi. Di tengah semua serangan itu, tiba-tiba hujan menetes di hutan ini. Samar-samar aku mendengar suara kakek yang terkekeh yang berpindah-pindah melompat-lompat dari berbagai penjuru hutan ini. Suara itu semakin mendekat bersama tumbangnya makhluk-makhluk yang menyerang Eyang Suratmi. Entah apa yang terjadi saat itu. Saat ini, semua berubah menjadi gelap bersama hilangnya kesadaranku. Cerita ini akan berlanjut di episode berikutnya.